Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pengelolaan kelompok belajar PLS beranggotakan saya sendiri Amirah Farinisha, Sonia Indika, Alfiani, Siti Nurhaliza, dan Emma Darian. Kelompok kami akan membahas materi mengenai langkah-langkah pembentukan kelompok identifikasi potensi. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan ciri-ciri kelompok, akan dijelaskan oleh Saudari Sonia Indika. Kepada Sonia dipersilakan. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian kelompok. Adapun menurut Syarif dan Syarif, beliau mengemukakan bahwa kelompok adalah suatu unit sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok tersebut. Lalu, yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri kelompok. Menurut Syarif, mengatakan bahwa untuk bisa dikatakan sebagai kelompok itu setidaknya harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya dorongan atau motif yang sama pada individu sehingga terjadi interaksi sosial sesama dan tertuju dalam tujuan yang sama. Kemudian yang kedua adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu satu dengan yang lain akibat terjadinya interaksi sosial. Kemudian adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas. Dan yang terakhir adanya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam menganalisis tujuan kelompok serta bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Mungkin itu saja moderator, terima kasih. Materi selanjutnya mengenai jenis-jenis kelompok dan peran fungsional anggota kelompok akan dijelaskan oleh Saudari Siti Nurhaliza. Kepadanya dipersilakan. Berikutnya, jenis-jenis kelompok. Dalam memahami jenis-jenis kelompok dapat dilihat dari segi struktur, fungsi, interaksi, serta dari segi frekuensi interaksinya. Berdasarkan struktur, kelompok dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Berdasarkan atas fungsinya, kelompok juga dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok tugas dan kelompok sosial. Lalu, ada berdasarkan atas pola interaksi, di mana kelompok dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu kelompok interaksi, kelompok koaksi, dan kelompok kointeraksi. Selanjutnya mengenai peran fungsional anggota kelompok. Pada kelompok yang berstruktur, terdapat bentuk hubungan individu yang disesuaikan dengan posisi dan perannya masing-masing anggota. Kelompok yang berstruktur biasanya telah memiliki pola hubungan yang stabil antara anggota kelompok, di mana dalam kelompok terdapat bentuk interaksi kelompok untuk mengatur dirinya sendiri dalam mencapai tujuan. Materi selanjutnya mengenai langkah-langkah pembentukan kelompok dan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan kelompok akan dijelaskan oleh Saudara Emma Darian. Kepadanya dipersilakan. Langkah-langkah pembentukan kelompok. Yang pertama, tahap 1, pembentukan, forming. Yang kedua, menghadapi konflik, storming. Tahap ketiga, pembentukan struktur, norming. Tahap keempat, produktivitas, performing. Tahap kelima, pembubaran, adjourning, dan transforming. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat proses pembentukan kelompok. Yang pertama adalah persepsi, yang kedua motivasi, yang ketiga tujuan, yang keempat organisasi, yang kelima identifikasi, yang terakhir interaksi. Terakhir yaitu kesimpulan akan disampaikan oleh Saudari Alfiani. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Melalui kelompok, individu bisa mengaktualisasikan diri sesuai kebutuhan yang ingin dipenuhinya, seperti persahabatan, penerimaan, penghargaan, serta identitas diri. Bisa dipenuhi menjadi bagian dari kelompok, bisa bersifat wajib tetapi ada juga yang bersifat pilihan. Dalam dibentuknya suatu kelompok pasti ada kelebihan dan kekurangan yang menyertainya. Dalam kelompok tersebut seperti keterbukaan antara anggota kelompok untuk memberi dan menerima informasi dan pendapat orang lain. Kemampuan secara emosional dapat mengungkapkan kaidah dan telah disepakati kelompok, sedangkan kekurangannya ialah pada waktu penugasan tepat atau jarak anggota kelompok yang berjauhan sehingga mempengaruhi kualitas pertemuan. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.